Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mayada. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NPM 30622026. Nah, saya ingin menyelesaikan tugas semester 5 yaitu dengan mata kuliah Language Curriculum Design. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang salah satu kurikulum atau kurikulum yang sedang kita jalankan di Indonesia, yaitu kurikulum Merdeka. Apa sih kurikulum Merdeka itu, teman-teman? Mungkin kita sebagai mahasiswa, terutama mahasiswa pendidikan, mungkin kita sudah tidak familiar lagi, atau kita sudah sering membahas tentang apa sih itu kurikulum Merdeka dengan banyaknya isu-isu ataupun fakta-fakta yang sudah ada di media sosial ataupun yang lainnya. Mungkin kita sudah tahu ya apa itu kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka itu seperti sebuah buku resep baru untuk belajar. Kenapa seperti itu? Kalau dulu kita punya satu buku resep yang harus diikuti oleh semua orang, oleh semua lembaga pendidik di Indonesia. Namun sekarang kita punya banyak pilihan resep yang harus disesuaikan atau yang disesuaikan dengan apa kemampuan dari apapun yang bisa dipilih oleh lembaga tersebut. Nah, kurikulum Merdeka itu ibaratkannya seperti itu. Ataupun yang lainnya, ibarat lainnya yaitu kurikulum Merdeka ini seperti taman bermain. Kenapa taman bermain? Karena di taman bermain memiliki banyak pilihan wahana permainan yang bisa kita pilih. Begitu pula mungkin ibaratnya dari kurikulum Merdeka ini. Nah, apa saja sih bedanya dari kurikulum sebelumnya? Nah, yaitu salah satunya yaitu guru dan siswa lebih banyak kebebasan untuk memilih materi yang akan dipelajari atau cara mempelajarinya bagaimana, dan itu tuh guru memiliki kebebasan. Nah, kurikulum Merdeka juga menyederhanakan materi-materi tersebut dan bisa memangkas lah ibaratnya seperti itu. Nah, dan pada intinya kurikulum Merdeka ini menginginkan suasana hak cipta belajar atau suasana belajar itu lebih menyenangkan atau lebih bermakna bagi siswa. Tujuannya agar siswa tidak pintar secara akademis saja, tetapi juga siswa itu memiliki karakter atau sikap yang tangguh dalam menghadapi masa depan yang akan dihadapi mereka. Nah, dalam sebuah penetapan, baik itu dalam dunia pendidikan atau pemerintahan lainnya, mungkin ada sisi baik atau sisi kelebihan dan sisi kekurangannya, betul atau tidak? Betul. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari kurikulum Merdeka ini. Nah, yang pertama yaitu saya ingin membahas tentang kelebihan kurikulum Merdeka. Apa saja sih kelebihan dari kurikulum Merdeka ini? Yang pertama yaitu belajar lebih menyenangkan. Nah, kenapa bisa jadi lebih menyenangkan nih, guys? Dalam kurikulum Merdeka ini mereka mempunyai sistem untuk membebaskan atau kebebasan dari si pengajar kepada muridnya, bagaimana dia mengelola media, mengelola cara mendidik mereka dengan sesuka hati mereka atau sesuai dengan kemampuan anak-anak didik guru tersebut. Karena pada intinya yang mengetahui karakter anak-anak didik tersebut adalah gurunya sendiri. Nah, kemudian apa? Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu guru menjadi teman. Atau bisa juga, kenapa bisa disebut menjadi teman? Karena guru juga harus berperan aktif di kurikulum ini. Guru juga harus berperan aktif atau guru juga bisa berdiskusi secara langsung dengan siswa. Jadi interaksi antara guru dan siswa itu tidak terbatas ya, seperti itu. Kemudian apa nih kelebihannya? Kemudian yang selanjutnya yaitu materi yang relevan dengan kehidupan. Nah, gimana tuh materi yang relevan dengan kehidupan? Jadi materi yang dikaitkan dengan kehidupan nyata para siswa tersebut. Guru itu bisa mengaitkan pelajaran-pelajaran itu dengan kehidupan para siswa yang ada di kelasnya tersebut. Jadi mungkin itu membantu siswa untuk memahami materi yang akan dipelajari mereka. Mungkin itu membantu salah satu sistem ya, salah satu solusi bagi siswa cepat memahami dalam sebuah materi.
Kemudian apalagi nih? Kemudian yang terakhir yaitu kelebihan dari kurikulum Merdeka ini yaitu lebih sesuai dengan minat dan bakat. Nah, kenapa jadi lebih sesuai dengan minat dan bakat tadi? Karena tadi balik lagi ke awal, karena kurikulum Merdeka ini membebaskan. Nah, membebaskan sistem atau media yang ingin dipilih oleh seorang guru. Jadi, guru tersebut bisa menyesuaikan dengan karakter atau minat dan bakat siswanya. Misalnya siswanya lebih suka bermain, belajar sambil bermain, jadi bisa dimodifikasi pembelajaran itu menjadi permainan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita membahas tentang kekurangannya nih. Apa saja sih kekurangan dari kurikulum Merdeka ini? Yang pertama yaitu beban kinerja guru yang meningkat. Kenapa seperti itu? Karena kurikulum Merdeka mengharuskan para guru untuk lebih kreatif, inovatif dalam merancang pembelajaran. Balik lagi ke kelebihannya yang pertama, yaitu kebebasan dalam pengajaran. Nah, di sini mungkin menjadi beban guru sendiri karena guru dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pembelajarannya. Seperti itu. Kemudian yang kedua apa? Kurangnya sumber daya yang besar, baik finansial maupun sumber daya manusia. Karena mungkin kita tidak bisa menyamaratakan semua sekolahan itu sama ya. Karena mungkin dari sarana prasarananya mungkin itu juga tidak sama. Mungkin banyak sekolah-sekolahan yang belum mencukupi sarana prasarananya, seperti mungkin pelatihan guru ataupun penghargaan guru dan lain sebagainya. Contohnya seperti di sekolahan-sekolahan di desa atau di kampung, di pedalaman itu sangat tidak bisa disamakan ya dengan sekolah-sekolahan yang ada di kota yang dekat dengan pemerintahnya langsung. Nah, seperti itu. Jadi setiap sekolah itu tidak bisa disamaratakan. Nah, kurangnya sumber daya ini juga sangat menghambat akan terlaksananya kurikulum Merdeka ini. Kemudian selanjutnya itu terlalu bebas. Nah, karena banyaknya terlalu bebas tadi pilihan, jadi guru sebagai kinerja pendidik itu sebagai guru itu bingung apa aja sih yang harus atau yang bisa masuk dalam kategori kategori ini kurikulum Merdeka. Nah, seperti itu. Jadi dengan banyaknya pilihan itu membuat guru itu bingung. Nah, kemudian apa nih? Kemudian sarana prasarana yang kurang tadi juga, kemudian kesiapan dalam menjalankan kurikulum Merdeka ini. Mungkin menurut saya karena melihat banyaknya berita, banyaknya fakta-fakta yang dapat di media sosial atau yang saya lihat dari lingkungan, mungkin itu sangat kurangnya kesiapan guru atau lembaga sekolah dalam menghadapi kurikulum Merdeka ini. Nah, jadi kesimpulan dari kurikulum Merdeka ini sendiri adalah kurikulum Merdeka ini adalah sebuah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia dan upaya untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan lebih bermanfaat. Kemudian meskipun dengan banyaknya tantangan atau rintangan yang besar yang dihadapi untuk mencapai keberhasilan kurikulum Merdeka ini, pemerintah dan sekolah dan lembaga-lembaga harus mempunyai ikatan yang besar atau suportif dalam menyempurnakan atau mensukseskan kurikulum ini. Kemudian tidak hanya guru atau lembaga yang berperan sebagai batu loncatan untuk keberhasilan kurikulum ini. Namun pemerintah juga khususnya Kementerian Pendidikan juga harus lebih selektif atau lebih memperhatikan karakter pendidikan yang ada di Indonesia agar pendidikan di Indonesia tidak hanya berkembang namun juga menjadi acuan bagi generasi-generasi untuk memimpin dan menjaga negara kita. Sekian akhir kata, mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.